Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Oke, silakan duduk. Oke. Sebelumnya, terima kasih ya sudah datang dan berkenan hadir di sesi konseling hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Putri Melani. Di sini saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan konseling. Di sini saya bertindak sebagai konselor. Silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yanen Helena. Oke, sebelumnya apakah duduknya sudah nyaman? Nyaman. Oke. Alhamdulillah ya, kita dapat dipertemukan hari ini dalam sesi konseling hari ini. Sebelumnya, gimana perjalanan nih ke sininya? Dari rumah, dari kosan nih? Dari rumah. Gimana? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Oke. Kalau boleh tahu, kesibukan kamu belakangan ini apa? Kuliah. Kuliah. Banyak tugas? Iya, banyak. Sebelum sesi ini berlangsung, saya meminta izin untuk merekam dan mencatat. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling? Belum. Oke, baiklah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang ada atau sedang individu hadapi. Jadi dalam proses ini saya memfasilitasi kamu agar menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Di sisi konseling ini juga ada beberapa hal yang perlu kita sepakati hari ini, yaitu ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan konseling selama proses konseling. Jadi apapun yang saya dan kamu perbincangkan hari ini itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya kamu dan saya. Seandainya jika ada orang lain yang ingin tahu, misal keluarga, teman, atau pasangan, saya ingin meminta persetujuan kamu untuk siapa aja sih yang boleh tahu tentang permasalahan konseling ini? Mungkin cuma sama teteh aja yang dikonsul. Saya konsul. Oke, baik. Terima kasih ya. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana kamu bersifat terbuka kepada saya dan dapat menceritakan segala permasalahan yang dihadapi oleh kamu tanpa rasa khawatir dan takut. Dan kamu tidak perlu ragu untuk merasa takut dihakimi. Saya ada mendengarkan bersama-sama dan nanti kita cari solusinya bersama-sama. Oke, dan yang ketiga yaitu ada asas kesukarelaan, di mana kamu dapat menerima saya sebagai konselor untuk sesi konseling hari ini. Baik, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Baiklah, sebelum memulai sesi ini, saya jelaskan terkait sesi konseling ini. Nah, jadi sesi konseling ini akan berjalan selama 4 sesi, di mana setiap sesinya akan berlangsung sekitar 45 sampai 60 menit. Adakah hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya memulai konseling ini? Jelas. Oke. Sebelumnya apakah posisi duduknya sudah nyaman? Oke. Baiklah, bisakah kamu menceritakan permasalahan yang sedang kamu hadapi? Dari awal. Ya, baik. Jadi awalnya tuh saya punya teman di sekolah, pas waktu SMA. Terus juga punya teman satu cowok di halaman rumah, kayak di rumah gitu, punya teman. Nah, saya tuh selalu kemana-mana kalau di sekolah sama temen cewek saya ini. Nah, kalau di luar itu suka sama si cowok ini, yang emang aku tuh ketergantungan kedua orang ini ya. Nah, sesudah itu saya kenal dengan cowok gitu ya, dengan cowok. Inisial aja deh. Ya, inisialnya F. Saya kenal dia, cuman dia tuh gimana ya, jadi teh belum ngelarang-larang gitu pas waktu dekat mereka ya. Jadi aku main sama temen yang cowok ataupun sama yang cewek teh gak apa-apa. Terus juga ya selalu sibuk dengan yang teman ini. Cuman ada di mungkin udah beberapa bulan kenal. Nah, udah beberapa bulan kenal, saya tuh ngerasa dikekang sama si cowok ini, si FT. Nah, saya main sama temen saya yang cewek juga gak boleh, apalagi sama yang cowok. Nah, pokoknya jadi teman saya tuh agak menghindar dari saya. Jadi nanti kita teh canggung gitu gara-gara si cowok itu. Jadi kita teh udah kayak yang asing, padahal kita teh teman gara-gara si cowok itu. Jadi saya tuh kemana-mana pas udah kenal si F tuh mau ke depan rumah, misalnya teh mau sedekat apa, ya misalnya saya teh mau pergi teh yang dekat sama rumah, tapi harus benar-benar sama dia, gak boleh sendiri ataupun gak boleh sama dua teman ini aku minta antar gitu. Nah, pas udah itu teh di satu sisi aku pernah bohong lah sama si F ini teh. Aku teh main sama teman, bilangnya cewek doang, ternyata ada si cowok ini.
udah we kita teh berjalan waktu lah udah hampir dua tahun mungkin ya, udah 2 tahun hubungan sama si F ini pacaran. Nah jadi aku teh malah ngebuang yang 2 teman ini, yang cowok ini teh aku teh udah bener-bener ngerasa gak kenal gitu sama si 2 teman ini teh. Ya udah gitu aku teh ketergantungan we sama si F. Nah sesudah itu teh ada di satu sisi di mana si F teh pegang handphone, padahal udah dihapus cuman mungkin ada di sampah, ngelihat foto aku sama si cowok yang teman itu. Terus dia teh udah wen bener-bener itu mah marah, udah wen kita teh ya udah putus dari sana teh, bener-bener di dalam 2 tahun itu teh toksik. Jadi teh kita teh balikan teh bukan karena sayang, jadi pengen nyakitin satu sama lain gitu. Sampai sekarang juga, pokoknya sampai sekarang. Tapi sudah putus dari dia teh udah wen sama teman aku dua-duanya jadi udah punya pacar, aku jadi sendiri gitu kemana-mana teh. Jadi emang bener-bener ketergantungan sama seseorang tuh bener-bener nyata gitu. Jadi sampai sekarang tuh gak bisa ngilangin ketergantungan itu. Sampai-sampai sekarang aku udah putus sama dia, tapi tetap aku mau deket sama orang, siapapun orang itu tetap sama dia terus. Mau ada masalah, aku lagi capek, selalu curhatin sama si F. Si F teh udah nggak ada rasa gitu ke aku teh selama selama itu. Udah putusnya udah hampir 2 tahun sampai sekarang, kalau dari itu 4 tahun. Oke, jadi setelah orang itu pergi, kamu merasa kehilangan untuk berpegangan gitu, dan itu membuatmu sulit untuk menghadapi dirimu sendiri. Bagaimana gitu? Ya. Oke. Terus adakah hal lain lagi yang ingin kamu ceritakan? Udah sih, cuman emang gara-gara dia jadi Bentar ya. Oke, tenangin dulu. Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Tenang. ya udah wes. Jadi gara-gara nggak sama dia berarti aku tidak bisa sama yang lain itu. Sampai sekarang nggak tahu gimana gitu caranya biar ngelupain dia, selalu ingat terus. Berarti kamu merasa kosong dan rapuh ya di saat dia pergi ninggalin kamu. Oke. Sepertinya kamu merasa bagian besar dari diri kamu ikut hilang waktu orang itu pergi. Dan ketika kamu melihat orang lain kayak ya dengan teman-temannya, kamu itu merasa kayak sendiri, terus seolah-olah kamu merasa tidak punya kebahagiaan seperti itu lagi. Oke. Adakah sebelumnya kapan itu terjadi? Apa yang kamu rasakan? Udah 2 tahun. 2 tahun ya, udah lama ya. Ya. Oke. Udah we kosong setiap hari deh, apalagi kalau sendiri rasanya tuh sakit. Oke, jadi kayak kamu itu kayak ya udah we kalau sendiri teh kayak sakit, kayak gak ada pegangan untuk bercerita kayak gitu. Apakah kamu sebelumnya pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini? Pernah. Gimana? Nah pas waktu itu teh aku tuh lagi nongkrong ya sama teman, ada di sebuah gitu lah, di sebuah kayak bukan warung lah gitu ya. Nah aku teh sama temen teh lagi cerita-cerita, tiba-tiba ada bapak-bapak itu teh tiba-tiba gini ke aku teh, kamu sedih ya cenah, kamu kelihatan sedih terus, kenapa cenah gitu. Aku tahu loh tentang kamu, kata si bapak teh. Nah dari situ teh aku teh udah we berusaha percaya ya, emang si bapaknya emang bilangnya tahu semua tentang aku. Emang pas diungkapin sama si bapak teh emang relate banget gitu sama kisahnya. Terus si bapak teh bilang, katanya teh kamu mah cenah kayak semacam gitu, gitulah, biar kamu teh terus ingat dia gitu. Terus dia teh nyuruh aku teh sholat, suruh lupain dia. Pernah sih itu teh ampuh teh, cuman udah wen itu teh cuman sekilas inget lagi gitu. Jadi kayak selewat aja Selewat gitu. aja, inget lagi. Terus bagaimana keadaan atau perasaan kamu saat ini? Ya. Yang dirasain mah, tapi sekarang mah emang gara-gara kuliah ya, jadi agak sibuk jadi nanti nggak ingat. Cuman ada di waktu-waktu, benar-benar di waktu-waktu yang emang
di waktu tertentu pasti selalu inget sih, selalu inget terus ya pokoknya pikiran teh tentang dia we terus. Tapi kalau sekarang kan disibukkan dengan kuliah-kuliah gitu ya, jadi kayak lupa lah dengan tentang dia teh gitu. Oke. Jadi kamu merasa kehilangan, terus kesepian dan hampa setelah ditinggalkan seseorang. Terus kamu kesulitan berdiri sendiri dan melihat orang lain bahagia membuat kamu merasa semakin sedih. Pikiran-pikiran negatif muncul dan membuatmu menangis. Itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Ya. Oke. Terus tadi kamu bilang kamu merasa lemah, kayak saat sendiri karena tergantung pada satu orang. Menurutmu, apakah mungkin selama ini kamu terlalu keras menilai dirimu sendiri? Kayaknya ya. Jadi kamu itu merasa bersalah pada dirimu sendiri. Dan kamu melihat kepergian orang lain itu sebagai cerminan bahwa kamu tidak cukup kuat. Apa begitu? Ya, kayak gitu. Oke. Dari semua yang kamu rasakan hari ini, apa yang ingin kamu capai dari sesi kita? Mungkin aku pengen bisa, intinya pengen bisa mandiri, jadi nggak ketergantungan sama orang lain gitu. Oke, jadi kamu itu ingin kayak ya udah berdiri sendiri aja kayak gitu. Oke. Kalau pikiran negatif itu berkurang, apa yang akan berubah pada diri kamu? Lebih kuat, lebih tegar, tentunya itu sih. Oke, jadi kayak jauh lebih baik lagi gitu ya. Baik, jadi tujuanmu hari ini adalah membuat ruang agar kamu lebih tenang dan bisa berdiri sendiri, tidak larut dalam pikiran yang menyakitkan. Oke, hari ini kita akan mencoba latihan defusi kognitif ya, yaitu tujuannya supaya kamu bisa melihat pikiran negatif itu hanya sebagai kata-kata, bukan sebagai kebenaran. Oke, pertama-tama pikiran negatif yang selalu muncul di pikiran kamu apa? Maksudnya pikiran negatif tuh Kayak aku gak bisa kayak orang lain, kayak aku terlalu keras sama diri aku. Pikiran negatifnya mah kayaknya aku gak bakalan bisa nemuin sosok seperti dia lagi. Boleh dirangkum kayak sedikit aja satu kata. Kayak saya ingin mati kayak gitu. Nyerah. Oke, saya nyerah ya. Ya. Menyerah. Oke, baik. Sekarang saya ingin meminta kamu untuk menutup mata, atau kamu bisa lihat ke bawah sedikit, lalu ulangi kalimat itu pelan-pelan selama 30 detik. Cukup dengarkan suaramu sendiri tanpa perlu mengubah apapun. Oke, silakan. Mau tutup mata atau mau? Oke, silakan. Terus ulangi kata-kata itu. Kayak menyerah. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu setelah mengulang kata itu? Sakit. Sakit. Oke. Ada hal lain lagi selain sakit apa? Udah. Sakit. Oke. Kamu merasa pikiran itu mulai kehilangan kekuatannya. Dan kamu mulai menyadari bahwa pikiran itu tidak sepenuhnya menentukan siapa diri kamu. Jadi kamu itu sekarang sakit, tapi di lain waktu kamu itu pasti bisa mengurangi rasa sakit itu. Oke, itu tujuannya. Pikiran itu tetap pasti bakal ada di pikiran kamu, tapi kalau kamu mendengarkannya dengan cara berbeda, kayak tadi, kayak diulangi terus kayak gitu, kamu bisa memilih untuk tidak dikendalikan olehnya. Oke. Oke, dari latihan ini, apa hal kecil yang ingin kamu coba lakukan setelah sesi ini? Dari kita tadi latihan. Yang maksudnya gimana sih? Jadi kayak kamu tadi udah latihan nih,
udah latihan kayak mengulang kata. Terus apa hal kecil yang kamu ingin lakukan setelahnya? Kamu kan tadi sakit, apakah ingin mengurangi rasa sakit itu? Ya, ingin kuat. Oke, ingin kuat ya. Itu langkah yang bagus. Dengan cara itu kamu tidak harus langsung percaya isi pikiran kamu. Kamu bisa memberikan jarak. Oke, cukup sekiannya dari sesi ini. Semoga kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, saya bangga kamu mau mencoba. Terima kasih sudah berbagi hari ini. Kita bisa lanjutkan latihan ini di sesi berikutnya. Terima kasih sebelumnya.